Ya, silakan Eva Iren. Halo Elia, Ya, aku pengen banget nanya ini udah lama, karena ada beberapa teman aku yang Kristen dan yang non-Kristen juga kayak kadang-kadang nanya gitu. Aku mau nanya tentang historical Jesus. Aku tahu kita punya banyak banget bukti dari manuskrip dan segala macamnya gitu kan. ya, Dan ya gitu maksudnya ribuan ya, maksudnya lebih banyak daripada, yang kita tahu tentang misalnya Cleopatra, udah tentang Plato atau siapa gitu. Tapi seberapa apa ya, seberapa reliable gitu kita bisa bisa dengan yakin mengatakan kalau misalnya kita punya bukti sejarah, Yesus sendiri dan yang lain juga gitu kayak yang ada di perjanjian lama misalnya ada air bah atau ada perang ini itu dan segala macam. Aku mau tanya itu doang. ya. Itu biasanya digugat oleh orang-orang agnostik atau mungkin ateis, ya kalangan ekstrim. Mereka berkata bahwa ya kita nggak usah bahas agama lain kekristenan, itu terlalu berkutat dengan dogma. Padahal dogma Kristen itu pun didasarkan pada realita dari dogma itu. Tidak mungkin ada dogma tanpa realita. Dogma kekristenan tidak lahir dari ujung kulon, tapi lahir dari pengalaman para rasul dan pengalaman para nabi. Ya, jadi itu bukan karangan. Nah, seberapa reliable, bagaimana reabilitas data-data sejarah kekristenan secara khusus perjanjian baru mengenai sosok Kristus, Yesus Kristus, kematiannya, historinya, dan kebangkitannya. Kamu tutup Alkitab, buka tulisan sejarawan-sejarawan orang-orang pada masa Kristus. Misalnya Lucian dari Samosata, Marabar Serapion, Josephus Flavius, Tacitus dari Roma. Itu tidak punya hubungan dengan kekristenan. Tidak punya kepentingan dengan kekristenan. Tapi karena sejarah itu memang pernah terjadi, mereka mendokumentasikan itu sebagai sesuatu hal yang besar pada masa itu. Dan itulah cara Tuhan mengonfirmasi karyanya itu. Melalui orang-orang yang bahkan bukan orang Kristen. Mereka itu bukan orang Kristen. Kenapa kita percaya kepada tulisan Plato? Kenapa kita percaya kepada tulisan Aristoteles? Sedangkan manuskrip yang tersisa dari apa yang mereka ungkapkan itu hanya nggak lebih dari 20 lembar. Atau misalnya Iliad karangan Homer. Gimana kita bisa mengerti dan percaya itu? Sedangkan yang mereka manuskrip yang mereka punya itu nggak lebih dari 200. Kalau kita bisa percaya kepada kehebatan Aristoteles, kita percaya kehebatan orang-orang Plato dengan metodologi yang tadi. Lalu mengapa kita harus menolak Injil yang punya 60.000 salinan? Dan jarak penyalinan yang paling dekat dari seluruh manuskrip kitab suci di dunia, bahkan karangan apapun. Jadi metodologi mengukur cara untuk memvalidasi kebenarannya itu dilihat dari jarak penyalinannya kepada autograf dan juga banyaknya salinan. Banyaknya salinan itu harus bisa dihubungkan untuk mengonfirmasi mana yang keliru, mana yang benar. Dan Injil dan kitab suci itu nggak bisa ditandingi dengan tulisan apapun, baik yang religi dan non-religi. Nggak ada. Jadi kalau orang bisa percaya Plato, Aristoteles, Thales bahwa filsuf Yunani di abad ke-6 sebelum Masehi, kenapa kita nggak percaya kepada Kristus? Dan ingat, kematian para rasulnya Kristus itu adalah kematian yang bersejarah bagi sejarah Roma. Kenapa? Kematian mereka adalah kematian yang martir. Mereka tidak melakukan kejahatan. Mereka hanya memberitakan Kristus tetapi dihukum mati. Itu peristiwa bersejarah. Puluhan tahun setelah eranya Kristus. Dan menurutmu, kenapa para rasul rela mati demi apa yang tidak terjadi? Maukah para rasul mengorbankan nyawanya demi kebohongan yang mereka karang sendiri?
Maukah mereka mengorbankan nyawanya? Rasul Paulus meninggalkan kekayaannya di Tarsus demi pelayanannya kepada Kristus, kalau bukan Kristus adalah Allah yang hidup. Tidak. Karena hidup ini bukan tentang what you see, tapi apa yang kamu rasakan. Hidup ini bukan apa yang tentang kamu lihat saja, karena apapun yang kamu lihat, itu belum tentu seperti yang kamu lihat. Makanya Tuhan Yesus bersabda bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya, karena ada rasa dari kesaksian di kitab suci itu. Itu keunggulan kekristenan. Feel kekristenan itu kuat sejak semula. Dan apa yang disaksikan, makanya dalam 1 Yohanes 1 dikatakan, apa yang telah kami raba, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami saksikan mengenai firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Perjanjian lama, sejarah Israel berjalan ke sini, ke sana, kemari, tutup itu, buka catatan Herodotus, buka situs-situs prasasti-prasasti Firaun, Meren Petah, prasasti Meren Petah misalnya. Bisa diuji dengan kehebatan teknologi sekarang. Gak bisa dibohongi. Nah, lalu dengan alasan apa kita ragu? Kalau kita bisa percaya kepada tulisan-tulisan yang lain-lain yang kira-kira seera dengan itu. Thales lah katakan abad ke-6. Lalu dengan peristiwa bangsa Israel. Dan bagaimana mungkin? Dan yang ketiga ini yang paling unik. Apa yang ditulis oleh Musa 3.500 tahun lalu dengan apa yang ditulis oleh Daud 3.000 tahun lalu, dengan apa yang ditulis oleh para rasul 2.000 tahun lalu, jaraknya ratusan tahun, tapi bisa saling menggenapi. Ingat, kitab suci perjanjian lama itu milik Yahudi. Dan Yahudi nggak punya kepentingan kepada kitab perjanjian baru. Tapi apa yang terjadi secara nyata di depan orang Yahudi sendiri, itu tanpa mereka sadari ternyata menggenapi apa yang terjadi di perjanjian lama. Misalnya penyaliban Kristus. Dia diletakkan di antara dua penjahat. Itu peristiwa real dalam sejarah. Tapi mereka lupa. Diletakkannya Kristus, disalibkannya Kristus di antara dua penjahat adalah penggenapan Yesaya 53, 700 tahun sebelum dia tersalib. Yesus Kristus menggaungkan Eli Eli lama sabachthani. Banyak orang yang tidak menyadari itu. Tapi ternyata Yesus Kristus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Secara sejarah, itu peristiwa yang real terjadi. Yesus meneriakkan Eli Eli lama sabachthani. Tapi tanpa mereka sadari, Yesus itu sedang apa? Menggenapi apa yang ditulis oleh Daud, Mazmur 22. Dia dipaku di tangan dan di kakinya. Itu tidak kebetulan. Ternyata itu menggenapi apa yang Daud lihat di perjanjian lama. Jaraknya 1000 tahun. Pertanyaan saya, sehebat apakah orang bisa mengarang hal yang demikian? Apakah mungkin Daud kerjasama dengan Yesus? Untuk kamu hidup lebih lama lagi Yesus 1000 tahun, agar kamu menggenapi apa yang kulakukan ini. Tidak. Makanya kekristenan itu bukan tentang apa yang kamu lihat, tapi apa yang kamu rasakan. Dan di dalam perenungan itulah, di dalam penghayatan itulah, di dalam keajaiban peristiwa itulah, para rasul mengalami Allah yang benar, maka mereka rela mati demi keajaiban yang mereka lihat dan rasakan sendiri. Kalau kamu hanya tahu Tuhan tapi tidak mengalami Tuhan, you will leave him. Kamu akan meninggalkan dia. Tapi kalau kamu merasakan Tuhan dan kamu mengetahui dia, kamu akan jadi pemenang. Keraguan pasti ada. Tapi Tuhan berkata apa kepada Daniel? Pengetahuan akan bertambah. Kamu mungkin masih ragu sampai sekarang. Gimana bukti valid air bah? Di mana bukti ini, di mana semuanya?
Begitu toh? Kamu pasti bertanya-tanya tentang hal itu. Tapi Tuhan Allah berkata apa kepada Daniel? Meteraikanlah kitab ini, karena pengetahuan akan bertambah, orang akan menyelidikinya. Dulu orang nggak tahu bumi itu bulat, tetapi Yesaya di dalam Yesaya 42 sudah berkata bumi itu bulat. Karena dulu orang belum heliosentris, tapi geosentris. Tapi untuk mengonfirmasi apa yang Yesaya katakan 2700 tahun lalu, ternyata butuh ilmu modern pada saat sekarang ini. Artinya, untuk membuktikan apa yang Yesaya ucapkan, butuh waktu 2700 tahun sampai sekarang. Bahwa itu adalah kebenarannya. Bisa saja apa yang kamu pertanyakan yang belum ada jawabannya, belum terjawab, tapi nanti menunggu waktunya sesuai ketetapan ilahi. Jadi tidak ada alasan untuk ragu. Karena apapun yang kamu lihat di masa sekarang dan apapun yang dituliskan oleh kitab suci, satu persatu sedang digenapi. Fulfillment. Sedang ditutup. Proses. Jadi kamu nggak boleh menafikan bahwa waktu kita butuhkan untuk menjawab semua itu. Ya, jadi nggak ada alasan buat ragu. Yang sudah terjawab, biarlah terjawab. Yang belum terjawab, akan dijawab menurut apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena waktumu bukan waktu Tuhan. Semua sesuai tujuannya dia. Rendahkan hatimu, berimanlah kepada apa yang pernah terjadi itu. Yesus Kristus, Raja dan kebenaran. Hidup kita. Amin. Ya, luar biasa Elia. Terima kasih banget jawabannya. Iya sih, bener banget. Kita sebagai orang Kristen bener-bener harus bangga ya punya Alkitab. Maksudnya punya buku yang kita bisa pertanggungjawabkan istilahnya gitu. Bukan sekedar tulisan yang nggak tahu dari mana, tapi kita benar-benar punya backupnya gitu untuk apa yang ditulis di sana. Ya memang sih Alkitab itu memang ya kita sebagai orang Kristen kadang-kadang cuman asal ya udah baca aja Alkitab gitu. Tapi nggak tahu gitu kalau dalam Alkitab ini itu pekerjaan Tuhan yang memang dari dulu itu ya udah udah diatur, udah itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya dan kalau misalnya aku baca Alkitab aku baca kitab suci yang satu lagi yang katanya kitab suci, ya itu benar-benar beda banget isinya. Maksudnya nggak kayak Alkitab. Tidak Dan perlu, biarin saja mereka begitu. iya, Ya. maksudnya Kebenaran untuk itu, kayak kebenaran itu. membandingkan gitu ya. Ini kok begini? Pas aku baca Ya, yang ya, ya. satu lagi, maksudnya kok beda banget sama Alkitab kita yang udah jelas ada kronologis yang yang jelas lah ya kayak gitu. Ya. Nyambung ceritanya dan segala macam gitu. Bener-bener orang Kristen itu bener-bener senjata. Itu bener-bener senjata orang Kristen atau iman kita itu atau Alkitab. Alkitab itu firman Tuhan. Bener. Ya, Makasih. gitu ya. Jadi kamu harus tetap teguh, kamu kuat di dalam imanmu. Tuhan memang tidak butuh waktu, tapi kita butuh waktu di dalam kedaulatannya Dia. Ya, dulu tuh nggak ada orang tahu bumi itu bulat, dibuktikan dengan apa. Ya, mungkin orang-orang di zaman Yesaya juga bingung. Dari mana Yesaya kau tahu bumi ini bulat? Kamu nggak belum punya teropong. Kamu belum tahu. Tapi sekarang itu dijawab. Nah, apa yang kamu pertanyakan dalam kitab suci sekarang ini? Itu mungkin saja bukan di dalam waktumu, tetapi di waktu anak-anak dan keturunanmu, itu akan dijawab. Karena pengetahuan itu akan bertambah dan mengonfirmasi apa yang telah Allah catatkan melalui para nabi. Gitu. Jadi jangan goyah iman hanya karena hal itu. Tetapi apa yang menguatkanmu? Yang menguatkanmu adalah pribadi terbesar dan hadiahnya itu. Yesus Kristus yang pernah hadir dalam sejarah. Tak satu pun sejarah yang akan bisa membantah bahwa Yesus tidak pernah ada di dunia. Yesus ada. Kematian, kebangkitannya. Itu terjadi. Semua generasi yang mengetahui itu.
Dan itu peristiwa yang sangat besar. Makanya Roma, Ritus Latin, mencatatkan peristiwa yang demikian itu. Padahal mereka tidak punya kepentingan apapun mengenai Kristus. Tapi karena itu great, sesuatu yang besar, mereka catatkan itu. Dan tanpa kita sadari, catatan mereka itu mengukuhkan iman kita. Jadi percaya walaupun kamu nggak lihat. Karena apa yang Tuhan sediakan dan bukakan di masa ini, bukti-bukti sejarah, prasasti-prasasti, inskripsi-inskripsi, itu menjadi cara Tuhan untuk meneguhkan imanmu. Begitu. Ya?